menjawab lebih dahulu kakak mau bertanya. Boleh? Atau kalian ada yang mengerti atau yang mengetahui apa yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu tunjuk tangan? Ada yang bisa menjelaskan tentang hak? Hak adalah segala sesuatu yang dapat kita peroleh atau kita dapatkan. Ada kewajiban hak, nanti kakak bisa jelaskan secara rinci. Kemudian kewajiban, kalian ada yang mengerti tentang atau bisa menjelaskan kepada kita tentang kewajiban? Ada tunjuk tangan? Oke. Baik, kalau menurut saya kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Karena dimana kalau kita menuntut hak, maka kita harus menjalankan yang namanya kewajiban. Jadi kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dan patut kita lakukan sebelum kita menuntut apa yang hak. Benar sekali. Mari kita. Benar sekali, jawaban yang sangat tepat. Karena tanpa kewajiban kita tidak bisa menjalankan yang namanya hak. Karena hak itu bisa kita peroleh karena kita melakukan dan harus melakukan yang namanya kewajiban. Terpatah yang telah dijelaskan tadi oleh teman-teman kita yang sedang menanggapi pertanyaan. Kemudian hak warga negara. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan yang namanya kehidupan yang layak. Nah, yang namanya hak warga negara ini banyak halnya. Nah, salah satunya hak warga negara adalah contohnya hak untuk mendapatkan pekerjaan supaya bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya di masa yang akan berkelanjutan. Kemudian contohnya kepada kita sekarang, hak kita sebagai peserta didik yaitu kita berhak untuk memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan, contohnya melalui belajar. Nah, begitu aja sih. Di sini kita bisa melihat bahwa contoh hak sebagai warga negara. Kita bisa melihat di papan tulis ini. Yang pertama, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi setiap warga negara Indonesia, khususnya kita di negara Indonesia ini, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya kita dalam sebuah masalah, banyak sekali masalah kita sebagai warga negara yang terjadi di Indonesia ini. Ada yang tahu salah satu contoh masalah sosial yang bisa dilindungi oleh hukum? Korupsi. Ada lagi? Nah, ya betul. Selanjutnya adik-adik, contohnya yang lebih detail yang terjadi zaman sekarang. Melalui teknologi ini, ada yang namanya penghackeran akun, baik dari Facebook maupun akun-akun yang lainnya seperti WhatsApp. Nah, kita di situ bisa dilindungi dan penghidupan yang layak. Contohnya adik-adik, kita berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Apa contohnya pekerjaan profesi yang harus kita lakukan? Bukan hanya yang berprofesi mendapatkan pekerjaan. Apa contohnya pekerjaan profesi yang harus kita lakukan? Bukan hanya yang berprofesi, tetapi bisa juga seperti pekerjaan yang lain yang penting dan yang halal. Kemudian bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita. Kita di sini tidak ada larangan untuk supaya tidak mengikuti ajaran agama kita. Atau pernah kalian dengar supaya kita itu tidak menjalankan ajaran agama kita? Tidak. Semuanya kita diperbolehkan, semuanya kita dibebaskan untuk memeluk agama kita masing-masing. Nah, kemudian berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, karena tadi sudah jelaskan lebih awal bahwa kita itu diberikan kesempatan, kebebasan untuk mendapatkan pendidikan, untuk menjunjung atau menggapai cita-cita sejauh ini. Kemudian berhak mendapatkan kehidupan yang sama di masa. Nah, jadi semua kita juga diberikan yang namanya keadilan, hak untuk disamakan di mata hukum. Nah,
keuangan. Tanpa hal juga kewajiban tidak bisa berjalan dengan lancar, dan tanpa kewajiban juga tidak bisa kita menjalankan hak kita. Setiap warga negara kita memiliki yang namanya kewajiban. Salah satunya yaitu berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai serangan musuh. Ada bermacam-macam pada saat ini adik-adik, serangan-serangan musuh yang bisa menghancurkan kedaulatan kita. Jadi kakak tidak jelaskan, kalian sudah mengikuti poin-poin yang namanya serangan musuh ini, berbagai macam masalah sosial. Kemudian setiap warga negara mengenai kemudian merasakan lingkungan yang bersih. Nah, sekolah kita di sini saya melihat bersih. Semua punya orang tua? Nah, di rumah adik juga kita punya hak. Apa salah satu hak kita, yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, berhak untuk bermain, berhak mendapatkan kesehatan, dan berhak mendapatkan pendidikan. Sebentar kita jelaskan lagi bagaimana hak kita mendapatkan pendidikan dari orang tua, karena itu hak sejak usianya anak-anak. Contohnya kan orang mendapatkan pendidikan itu bisa belajar bagaimana cara berjalan. Kemudian kewajiban ada di rumah. Apakah kalian sudah melakukan kewajiban di rumah? Sudah. Kalian sudah belajar di sekolah? Sudah. Kewajiban anak di rumah itu belajar. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau ada yang bertanya, angkat tangan dan disampaikan. Saya akan bertanya, mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang? Sekali lagi saya bacakan, mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang? Pertanyaannya, mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Akan menjawab dulu. Itu mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, tentu kita harus tahu dulu bahwa hak dan kewajiban ini adalah kedua hal yang saling berkaitan. Maksudnya adalah ada orang dia menuntut haknya, dan dalam menuntut hak itu dia harus menjalankan apa kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan haknya tersebut. Nah, kalau dia menuntut haknya tetapi tidak melakukan apa kewajibannya yang seharusnya, maka itu tidak tercipta yang namanya kestabilan, atau bisa dibilang itu adalah satu kesenjangan, baik dalam hubungan atau apalah lainnya. Jadi kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban ini harus seimbang karena dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Ya. Oke, mari kita berikan contoh. Jawabannya sangat cepat. Oke, masih ada pertanyaan lain? Baik, ini tahu ada sekali sekolah yang nah, sama pertanyaan di sini, bagaimana cara menyeimbangkan hak kebebasan beragama dengan kewajiban? Ada yang bisa menanggapi? Saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana
Baik, jawaban yang sangat tepat. Ini kan apa masih ada pertanyaan? Baik. Berarti saya juga akan bertanya, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tersebut tidak berjalan? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan hak dan kewajiban provinsi dengan pertanyaan apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dipelajari. Jawab menurut saya, jika seseorang atau sekelompok tidak mempelajari hak dan kewajiban, maka bisa muncul ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan itu bisa terjadi konflik, ketidakadilan, atau masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dan sekelompok atau seseorang itu hanya menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya atau Baik, jawabannya sangat tepat. Baik, adik-adik, kita sebuah pertanyaan dan beberapa siswa yang menanggapi pertanyaannya, semua jawabannya betul dan tepat. Pertanyaan materi kita tadi yaitu hak dan kewajiban. Atau ulang sekali lagi, hak dan kewajiban. Nah, adik-adik, hanya dua hal hak dan kewajiban ini adalah benar yang disampaikan tadi oleh teman-teman kita yang di sana, bahwa hak dan kewajiban adalah dua ikatan yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa hak, kewajiban tidak bisa dijalankan, dan tanpa kewajiban juga tidak bisa kita jalankan hak kita. Nah, jadi materi minggu depan kita masuk pada materi bela diri. Adik-adik semua silakan belajar di rumah untuk mempersiapkan kita belajar untuk minggu depan. Oke, sekian saja materi kita. Terima kasih.